kawan-kawan, kita berjumpa lagi di channel Arai59. Kali ini, admin akan membahas film epik asal Korea Selatan, bercerita tentang rivalitas dua pelari maraton yang terpaksa menjadi tentara dalam beberapa peperangan dan berulang kali kabur sebagai tawanan perang. Hingga akhirnya mereka menjadi sahabat. Admin sendiri sangat kagum dengan setting cerita dan scenes yang ditampilkan dalam film ini. Maka langsung saja mari kita siapkan waktu konsentrasi dan selamat menyaksikan. Di Korea pada tahun 1928 yang saat itu di bawah kekaisaran Jepang, seorang anak bernama Tatsuo Hasegawa dan keluarganya pindah untuk tinggal bersama kakeknya. Tatsuo melihat seorang anak yang sebaya berlari di samping mobilnya. Anak itu bernama Kim Jun-sik. Ayahnya merupakan karyawan keluarga Hasegawa. Begitu sampai, Tatsuo disambut kakeknya yang merupakan tentara Jepang. Kim Jun-sik dan adiknya Eunso berkenalan dengan Tatsuo. Tanpa basa-basi, Tatsuo menantang Jun-sik untuk lomba lari. Semenjak saat itu, rivalitas sengit antara mereka dimulai. Kim Jun-sik dan Tatsuo silih berganti memenangkan perlombaan lari di Korea. Nama mereka berdua seringkali terpajang di medali dan surat kabar. Di sebuah pertandingan tingkat SMA, Tatsuo menjadi juara. Kakek Tatsuo merayakan kemenangan cucunya dengan sebuah pesta. Ayah Kim Jun-sik menerima paket dari kekaisaran Jepang untuk Tatsuo. Ia segera menyampaikannya. Dengan bangga, Tatsuo lantas membuka hadiah tersebut. Namun ada bendera Korea di dalamnya. Lalu seketika, kakek Tatsuo memeluk bom tersebut hingga membuatnya seketika meninggal. Bom itu merupakan kiriman dari pejuang Korea. Karena kejadian tersebut, ayah Kim Jun-sik lantas dibawa oleh tentara Jepang dan keluarganya diusir dari rumah Hasegawa. Meski terbukti tak bersalah, ayah Kim Jun-sik dipukuli hingga lumpuh. Ketika itu, Korea tengah bersukacita atas kemenangan Ki Jung-son yang memenangkan Olimpiade. Melihat seorang atlet sangat dihargai, Kim Jun-sik bercita-cita untuk menjadi pelari profesional. Dan mulai saat itu, Kim Jun-sik menjadi tulang punggung keluarga dengan menarik beca. Lalu pada 1938, di Gyeongsang, Korea, Kim Jun-sik membawa penumpang menuju gedung kongres olahraga yang diadakan Jepang. Di sana, Tatsuo bersama Dewan Olahraga Jepang menyatakan untuk melarang atlet Korea mengikuti Olimpiade. Penumpang Jun-sik menantangnya untuk sampai di gedung kongres dalam 30 menit dengan bayaran double. Tanpa basa-basi, Kim Jun-sik langsung tancap gas. Ternyata penumpang yang dibawa Kim Jun-sik adalah Ki Jung-son, juara Olimpiade Korea. Namun Jun-sik belum mengenalinya. Sementara sahabatnya Jung Dae tahu betul orang itu adalah atlet ternama Korea. Pada kongres itu, Ki Jung-son menentang keputusan Dewan Olahraga Jepang. Menurutnya, Olimpiade yang diikuti Tatsuo tanpa Kim Jun-sik tidak akan menarik. Tanpa diduga, Ki Jung-son menyebut nama Jun-sik hingga seketika Jun-sik dihujani pertanyaan oleh wartawan. Mereka mempertanyakan karung pasir di kaki Jun-sik yang ia gunakan untuk berlatih. Namun Jun-sik berkata bahwa kini ia hanya seorang tukang becak. Di rumahnya, Tatsuo diminta untuk fokus pada studinya. Ayahnya menginginkan Tatsuo untuk sekolah di Berlin. Namun Tatsuo menegaskan bahwa ia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet. Di rumah Kim Jun-sik, adiknya Eunso sedang memasak. Diam-diam, Jung Dae menyukai adik sahabatnya tersebut. Jung Dae memberikan penjepit rambut pada Eunso yang langsung dipakainya. Tidak lama Ki Jung-son datang membawa sebuah amplop untuk Kim Jun-sik. Amplop tersebut berisi formulir pendaftaran Olimpiade. Saking bahagianya, Kim Jun-sik seolah tak percaya ia bisa mengikuti Olimpiade. Hal itu membuat keluarganya, Jung Dae dan para tetangga ikut berbahagia. Akhirnya perlombaan lari Olimpiade digelar. Tali sepatu Kim Jun-sik diikat oleh ayahnya. Ibu Tatsuo tampak memberikan semangat pada anaknya tersebut. Para peserta bersiap. Dua ripa sengit itu pun kembali bertemu. Lalu wasit memberikan aba-aba dan lomba dimulai. Jung Dae mengiringi Jun-sik dengan sepedanya.
Namun sebelum mencapai garis finish, Junsik dihadang oleh peserta lain. Meskipun ia bisa mengatasinya, Junsik mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melampaui Tatsuo yang berada di posisi pertama. Hingga akhirnya Kim Junsik finish lebih dulu. Jongdae sangat senang dengan kemenangan sahabatnya tersebut. Lalu juri mulai mengumumkan pemenang lomba. Senyum orang Korea luntur seketika. Ternyata Tatsuo yang dianggap menang. Para penonton tidak terima dengan keputusan tersebut. Wasit menjelaskan, Kim Junsik terdiskualifikasi karena menjatuhkan peserta lainnya. Lantas Junsik menghampiri panitia karena hal tersebut, lalu kerusuhan pun terjadi. Selanjutnya para pelaku kerusuhan ditangkap. Mereka dijatuhi hukuman sebagai prajurit kekaisaran Jepang. Pada Juli 1939, Kim Junsik dan 100 tentara paksaan Korea lainnya dikirim ke Nomonhan untuk bertempur melawan Uni Soviet. Dalam pertempuran tersebut, Jepang dibombardir oleh tank Soviet hingga Komandan Takakura memerintahkan prajuritnya untuk mundur. Selanjutnya, Junsik dan kawan-kawan mengambil air di perkampungan yang telah hancur. Mereka diminta untuk bergegas, namun tiba-tiba seorang sniper musuh menembaki mereka dengan sangat jitu dari tempat persembunyiannya. Junsik bergerak untuk mencari lokasi sniper tersebut. Seketika sniper itu menghilang. Junsik lantas mencarinya ke rumah kosong. Ternyata sniper tersebut adalah seorang wanita. Lantas mereka menangkapnya. Dia adalah Shirai, seorang gadis Cina yang membalas dendam pada Jepang. Shirai dan ibunya telah diperkosa prajurit Jepang di hadapan ayahnya. Sampai di markas Jepang, Junsik dan kawan-kawannya dipukuli karena yang terbunuh sniper hanya prajurit Jepang. Sementara Shirai diikat untuk penyiksaan. Malam harinya seperti biasa, Kim Junsik berlari keliling markas. Setelah disiksa, Shirai dipindahkan ke penjara bawah tanah. Pada esok paginya, seluruh tentara dikumpulkan oleh Kolonel Takakura untuk menyambut Kolonel Tatsuo Hasegawa. Hasegawa datang dengan surat perintah harakiri untuk Takakura karena telah memerintahkan mundur pada pertempuran sebelumnya. Sebagai prajurit yang patuh, Takakura mematuhinya. Setelah Takakura mati, Tatsuo menggantikan posisinya. Tatsuo memerintahkan prajuritnya untuk membuat jembatan dalam 2 hari dan membentuk unit bunuh diri untuk menghancurkan tank Soviet yang beranggotakan 50 orang prajurit. Sementara Kim Junsik mengembalikan foto dan buku harian milik Shirai. Foto keluarga Shirai yang robek telah diperbaiki oleh Kim Junsik. Untuk itu, Shirai berterima kasih padanya. Esok harinya para tentara ditugaskan untuk membuat jembatan dalam waktu 2 hari. Seorang prajurit Jepang asal Korea yang tidak kuat lapar mengambil ikan di sungai untuk mengganjal perutnya. Akibatnya dia dihukum lompat jongkok sampai matahari terbenam.
Malam harinya Tatsuo raja perlengkapan prajurit asal Korea. Ia mengambil semua barang pribadi para prajurit, termasuk sepatu lari Kim Jun-sik. Di hari kedua, jembatan diperiksa. Baut jembatan yang dibuat Jun-sik dan kawan-kawan sengaja dibuang oleh prajurit Jepang. Alhasil, Kim Jun-sik dan kawan-kawan dihukum untuk mengangkat papan bersalah sampai ke markas mereka. Malam harinya 50 prajurit asal Korea dipilih sebagai unit bunuh diri untuk meledakkan tank Soviet. Namun Jun-sik menolak untuk misi tersebut yang dianggap sebuah kegilaan. Akhirnya Kim Jun-sik dipukuli Tatsuo hingga pingsan. Jun-sik dilemparkan ke penjara bawah tanah dan akan dieksekusi esok paginya bersama Shirai. Namun malam itu, Jongdae dan tentara Korea lainnya membebaskan Jun-sik dan Shirai, lalu mengajaknya kabur dari markas Jepang. Mereka berencana menyusuri Sungai Kakin untuk menyeberangi perbatasan. Sampai di Sungai Kakin, mereka menaiki perahu. Namun, Jun-sik mendengar suara gemuruh yang amat besar. Ternyata itu adalah iring-iringan tank Uni Soviet yang berencana menggempur markas Jepang. Lalu Kim Jun-sik memutuskan untuk kembali karena ia ingin menyelamatkan teman-teman Koreanya di markas. Namun dalam perjalanan, Kim Jun-sik ditembaki oleh pesawat Soviet. Tak diduga, Shirai menyusulnya, lalu menembak pesawat tersebut. Sayangnya Shirai juga tertembak dan sekarat lalu mati. Iring-iringan tank Soviet telah menyeberangi jembatan yang dibuat Jepang. Sementara Tatsuo dan prajuritnya belum mengetahui penyerangan tersebut. Jun-sik berlari sekuat tenaga untuk menyuruh mundur pasukan Jepang. Namun itu sudah terlambat dan pertempuran pun dimulai. Kim Jun-sik jatuh tak sadarkan diri. Tatsuo mengerahkan truk berisi bahan bakar untuk melawan tank dan menahan gelombang serangan. 50 prajurit bunuh diri telah bersiap dengan bom di dada mereka.
Meski banyak kehilangan prajurit, namun Jepang berhasil mengalahkan Soviet. Ternyata, perang belum berakhir. Gelombang serangan kedua tank Soviet baru saja tiba. Hal ini menyiutkan nyali para tentara Jepang. Tanpa pikir panjang, Tatsuo menembaki prajurit Jepang yang mundur. Ia menggila pada pertempuran tersebut. Kim Jun-sik memukulnya dan memaksa Tatsuo memberi perintah mundur. Namun akhirnya, Tatsuo menenteng Jun-sik menuju tank Soviet dengan bom bunuh diri. Setelah pertempuran tersebut, para prajurit Jepang yang hidup termasuk Jun-sik dan Tatsuo ditawan oleh Soviet. Prajurit yang terluka dan mati dibuang di jalan begitu saja. Mereka dibawa menuju Kungurs, kamp tawanan perang Soviet di sebuah lembah yang beku. Para tawanan disumpah sebagai tenaga kerja yang berdedikasi untuk Soviet. Atas sumpah tersebut, Tatsuo diminta untuk menginjak bendera nasionalnya oleh kepala kamp Soviet. Namun Tatsuo menentang dan meneriakkan hidup Kaisar Jepang, dan akhirnya Tatsuo dipukuli hingga pingsan. Para tawanan diberi seragam dan diarahkan menuju tempat kerja. Para tawanan yang mati dijadikan bahan bakar ke dalam tungku. Tatsuo sendiri digantung pada sebuah tiang. Para prajurit Jepang yang biasanya menyiksa musuh, kini mendapat karma dengan siksaan prajurit Soviet. Di tempat kerja itu, Jun-sik bertemu dengan Chonbok. Lalu, seorang supervisor tawanan bernama Anton menjelaskan tata tertib untuk para tawanan. Dan ternyata Anton adalah Jung Dae, sahabat karib Kim Jun-sik. Mereka pun akhirnya bertemu. Tidak lama prajurit Jepang yang dulu kerap menyiksa Jung Dae menghampirinya. Tanpa ragu, Jung Dae lantas memukulinya hingga puas. Malam harinya Tatsuo dikembalikan ke barak tawanan, namun Tatsuo sudah tidak sadarkan diri. Mukai membawa Tatsuo dan memohon diberikan ruang oleh Jung Dae untuk menghangatkan kolonelnya. Para prajurit Jepang lainnya melepas jaket mereka untuk menghangatkan Tatsuo. Esok harinya setelah sadar, Tatsuo memerintahkan seluruh tahanan untuk berdiri. Namun Jun-sik menolak perintah tersebut, lantas menyuruh Tatsuo melakukan harakiri seperti Kolonel Takakura. Hal itu mengakibatkan perkelahian Tatsuo dan Jun-sik yang lantas diketahui oleh kepala kamp tawanan. Akibatnya Kolonel memberikan satu belati untuk duel sampai ada yang tewas di antara mereka. Dalam akhir duel, Jun-sik mendapatkan belati, namun ia tidak membunuh Tatsuo. Akhirnya, mereka berdua digantung. Beberapa hari berikutnya mereka kembali bekerja. Tatsuo mendapat info bahwa Jerman telah menduduki Soviet. Lalu pada malam harinya pemeriksaan radang dingin dilakukan. Chonbuk tidak ada di tempatnya. Suhu di bawah minus 10 derajat membuat para tawanan rentan terjangkit radang kaki. Guangchun tertangkap dalam pemeriksaan itu. Menghindari pengobatan, Soviet membakar orang yang terjangkit penyakit tersebut ke dalam tungku.
Sementara Jong Dae mencari Chonbuk di gudang makanan, tiba-tiba serdadu Soviet datang hingga Jong Dae terpaksa menyerahkannya. Karena hal tersebut, Chonbuk dihukum gantung. Как вы все знаете, за кражу здесь... Setelah eksekusi, Jun-sik menyesalkan tindakan Jong Dae yang membuat Chonbuk digantung. 나는 이종대 아니야! 너희하고 이 새끼야! 그럴 수 있어! 새끼야, 네가 뭐... 이래 끼어들지 마. 이딴 짓 하면은 그때는 진짜 죽을 줄. Malam berikutnya, kepala KM Soviet memberitahu Tatsuo bahwa Jepang menolak pemulangan tawanan. Hal itu terjadi karena Jepang tengah melawan Amerika di Pasifik. Namun Tatsuo tidak mempercayai hal tersebut. Sampai di barak, Tatsuo menemui Mikai yang sedang membuat kokeshi. Mikai menyatakan dia sangat kagum dengan keyakinan yang dimiliki Tatsuo sebagai pimpinannya. Lalu Tatsuo melihat Jun-sik yang terus berlatih lari meski dalam suhu yang ekstrim. Di tempat kerja, Mikai dan kawannya menjatuhkan kayu yang menimpa Jong Dae. Mikai lantas dipukuli oleh Jong Dae hingga tewas. Itu membuat Tatsuo murka lalu membalas Jong Dae. Perkelahian itu meluas melibatkan tawanan Korea dan Jepang. Tawanan yang terlibat lantas dieksekusi oleh Soviet, termasuk Tatsuo dan Kim Jun-sik. Apa ini akhir hidup dari dua rival tersebut? Ternyata tidak. Tiba-tiba saja prajurit Soviet lainnya datang membawa telegram mendesak untuk perang melawan Jerman. Para tawanan diberi pilihan untuk mengikuti perang atau dieksekusi. Tawanan yang lambat memakai seragam lantas ditembaki. Jong Dae meminta keringanan untuk tawanan yang akan dieksekusi, sehingga Tatsuo dan Kim Jun-sik bisa mengikuti peperangan. Akhirnya mau tak mau, Tatsuo yang sangat patriot pun memakai seragam Soviet. Mereka sampai di Jedovsk, Uni Soviet. Para prajurit paksaan itu diberi senjata lalu digiring menuju kematian. Sementara prajurit Soviet sendiri berlindung di balik parit dan prajurit Jerman sudah bersiap dengan senjata mesin mereka. Jerman menurunkan tanknya yang langsung membombardir pertahanan Soviet. Dalam sebuah ledakan, telinga Jun-sik terluka hingga membuatnya sangat kesakitan. Tidak lama Jong Dae tertembak oleh Jerman. Jun-sik mengajaknya untuk lari, tapi Jong Dae menolak dan kembali bertempur. Sementara para tentara tawanan lainnya mulai melarikan diri hingga ditembaki oleh senapan mesin Soviet. Jong Dae mengibarkan bendera Soviet yang membuatnya diberondong senapan oleh Jerman. Jun-sik lantas menghampirinya. Dalam sekaratnya itu, Jong Dae meminta maaf, lalu mengeluarkan foto Eun-so yang ia curi.
Lalu mereka terpental karena bom. Jondai melarang Jun-sik untuk berdiri, lalu meninggal di atasnya. Letnan Soviet menembaki prajurit yang kabur. Itu mengingatkan Tatsuo dengan hal yang ia lakukan dahulu. Setelah perang mereda, Tatsuo berjalan gontai mencari temannya yang masih hidup. Satu-satunya yang ia lihat hanya Kim Jun-sik yang sedang melucuti seragam dan senjata tentara Jerman. Ia berencana melintasi gunung menuju Jerman. Akhirnya Tatsuo mengikutinya. Di pegunungan dengan suhu ekstrim dan luka tembak di perut membuat langkah Tatsuo terhenti. Kim Jun-sik memapahnya untuk melanjutkan perjalanan. Malam harinya mereka istirahat di sebuah goa dengan memakan ransum milik tentara Jerman. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan lalu melihat pemukiman. Itu meningkatkan semangat mereka. Namun tiba-tiba Tatsuo terjatuh. Luka yang dideritanya semakin parah hingga tak mampu lagi berjalan. Akhirnya Kim Jun-sik menggendongnya sampai pemukiman. Jun-sik mencari obat-obatan untuk Tatsuo, namun ia tak menemukan apapun. Kim Jun-sik memasuki rumah-rumah yang ditinggalkan di pemukiman tersebut, namun ia tak menemukan obat satupun. Tiba-tiba rombongan tentara Jerman melintas. Jun-sik mengaku sebagai tentara Jepang yang merupakan sekutu Jerman. Namun Kim Jun-sik malah dipukuli hingga telinganya kembali berdarah. Lalu ia dibawa oleh tentara Jerman. Lalu pada Mei 1944, 3 tahun setelahnya, Tatsuo bertahan hidup dan bergabung dalam tentara paksaan Jerman. Para tentara itu merencanakan untuk lari menuju pelabuhan Cherbourg. Mereka ditempatkan di pantai Normandia, Prancis, untuk membuat garis pertahanan Samudra Atlantik. Misi utama mereka adalah untuk membangun kamp pertahanan di Bukit Normandia. Di sela-sela kesibukannya, Tatsuo terus mencari Kim Jun-sik, namun ia tidak pernah menemukannya. Es gibt hier keinen Asiaten. Du bist der Einzige. Sampai di suatu sore setelah bekerja, Tatsuo ingin menikmati sunset. Tiba-tiba ia melihat seseorang sedang berlari di tepi pantai. Tatsuo segera menghampirinya, dan benar saja, itu adalah Kim Jun-sik, rival yang telah menyelamatkannya berkali-kali. Tatsuo terus berbicara menanyakan kisah yang ia jalani sebelumnya. Namun Kim Jun-sik diam saja, dan ternyata pendengaran Kim Jun-sik rusak total akibat ledakan saat perang melawan Jerman. Sejak saat itu Tatsuo selalu bersama Kim Jun-sik. Di suatu sore, Jun-sik menyatakan kerinduannya akan kampung halaman yang membuat Tatsuo termenung. Beberapa hari berikutnya, Batalion Timur dikumpulkan. Mereka akan dipindahkan ke Nord Pas de Calais. Tatsuo lantas mematangkan rencananya untuk membawa Kim Jun-sik pulang. Ia menghubungi temannya yang berjaga untuk berangkat sebelum fajar bersama truk makanan. Lantas Tatsuo mengajak Kim Jun-sik untuk kabur menuju pelabuhan Cherbourg.
本当に帰れるのか。 Lalu sesaat sebelum fajar, Tatsuo dan Kim Jun-sik mengendap-endap untuk keluar dari barak. Sesampainya di luar, langit sudah dipenuhi pesawat tempur Amerika yang lantas menebarkan bom-bom mereka. Tatsuo dan Kim Jun-sik saling mencari, namun kondisi sangat kacau saat itu. Bom terus berjatuhan dan prajurit diperintahkan untuk melakukan pertahanan. Akhirnya Kim Jun-sik ditempatkan di sebuah bunker dengan senjata mesin. Setelah serangan udara berhenti, ternyata serangan dilanjutkan oleh kapal perang. Akhirnya Tatsuo menemui Jun-sik, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk kabur. Mau tidak mau, akhirnya mereka mempertahankan bunker. Tatsuo dan Jun-sik menembaki musuh, namun tidak lama amunisi mereka habis. Amunisi cadangan pun tidak mereka temukan. Akhirnya mereka mendobrak pintu dengan popor senapan, sementara prajurit musuh sedang memanjat menuju mereka. Sampai di luar, tampak tentara sekutu sudah menguasai kamp Jerman. Akhirnya, Tatsuo mengajak Kim Jun-sik untuk berlari. Di tengah desingan peluru dan dentuman bom, dua sahabat itu terus berlari, hingga kaki Kim Jun-sik terluka. Tatsuo memapahnya untuk terus berlari. Namun seketika, tampak parasut tentara Amerika bertebaran di atas mereka. Dada kiri Kim Jun-sik terluka dan terus mengeluarkan darah. Lantas Kim Jun-sik mencopot kalung Tatsuo dan menukar dengan kalungnya. Hal itu bertujuan agar Tatsuo tidak dibunuh. お前こんな風に死んじゃダメだ。無事に帰るんだろ。無事に帰る。必ず。ジュシコ。ジュシコ。ジュシコ。 Setelah hari memilikuan tersebut, Tatsuo berganti nama menjadi Kim Jun-sik dan mengikuti Olimpiade dengan nama sahabatnya tersebut di London pada tahun 1948. Kisah dua orang sahabat ini sangat unik dan inspiratif. Dari Kim Jun-sik kita belajar untuk tidak berhenti berbuat baik. Dari Tatsuo kita belajar untuk tidak menyerah dan membalas budi. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap semangat kawan, dan wassalam.